sebagai kehormatan dan marwah DPRD ini untuk rapat paripurna hari ini. Ya, saya meminta seluruh fraksi PD Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out, termasuk Bapak Ono Surono, untuk sebelum selesai hubungan eksekutif dan legislatif baik. Terima kasih pimpinan. Terkait hari ini rapat paripurna untuk membahas rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh Pemprov. Nah, kemudian begini pimpinan, 9 hari yang lalu Gubernur di acara yang sakral, saya anggap di acara musrembang, ada pernyataan Gubernur yang menurut saya ini perlu kita sikapi, bahwa beliau menyampaikan, saya berpikiran beliau mendiskreditkan lembaga DPRD Provinsi Jawa Barat, dan mungkin menurut saya juga mendiskreditkan masing-masing anggota DPRD Provinsi. Nah, saya menyimpulkan juga dari pernyataan itu, Gubernur ini sepertinya tidak membutuhkan apa pendapat dari teman-teman anggota DPRD. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Umat Desain. Kita tadi sudah melihat ya cuplikan bahwa anggota PDIP, dari anggota DPRD dari fraksi PDIP itu menginstruksikan untuk walk out ya. Tapi harus digarisbawahi dengan pernyataan sebelum lembaga eksekutif dan legislatif itu membaik. Wah. Terus ini ada juga ya bahwa mengatakan anggota DPRD ini mengatakan pernyataan gubernur yang harus atau yang perlu disikapi. Wow, ini apa sih sebenarnya yang terjadi? Kita tidak tahu semuanya, tetapi saya mendapatkan video dari pernyataan KDM Kang Deddy Mulyadi. Mari kita simak baik-baik apa sih pernyataan Kang Deddy Mulyadi ini. Menurut saya pernyataan ini sangat-sangat mendukung dan sangat-sangat realistis banget lah. Mari kita simak baik-baik pernyataan Kang Deddy Mulyadi ya. Proyek. Nah, karena ini yang dibangun, maka Pak Ketua DPRD, apa yang kita letakkan? Ada hal yang harus terorkestrasi, ada hal yang harus dia melakukan sendiri. Kenapa? Kalau saya bongkar bangunan di pinggir sungai, kebayang kalau saya diskusi dulu sama DPRD, tidak akan pernah terbongkar. Karena DPRD ada konstituennya di situ, ada partai A, partai B, partai C, diskusinya tidak akan berhari-hari. Nanti aspirasi berkembang, bangunan tidak dibongkar, ribut tidak berhenti. Maka itu saya pilih, saya bongkar sendiri. Kenapa? Agar Bapak tidak cacat, agar Bapak tidak bisa menghadapi konstituen. Ketika konstituen bertanya ke Bapak, kenapa tempat warung saya dibongkar? Kenapa rumah yang berpuluh-puluh tahun dibongkar? Bapak cukup mengatakan, Bupati nanti bisa, Gubernur nanti bisa dicarik jeung teu benang diurus, saya gitu dibawa, Bapak bersih. Keren. Ini adalah Bapak bersih. Ini adalah lelaki sejati, berani menanggung resiko dengan apa yang dilakukannya. Wow, keren. Tetapi ada hal yang harus terorkestrasi. Apa itu? Anggaran Pak terorkestrasi. Ada perencanaan. Perencanaan, oke. Ada PPK-nya. Ada KPA-nya. Ada auditnya. Kemudian ada anggaran yang tidak terkonsentrasi. Apa? Kemarin Pak, apa itu pergeseran anggaran? Kenapa? Karena saya diberi otoritas oleh Pak Mendagri, Pak. Pak Deddy lakukan percepatan, bikin rencana yang cepat. Kenapa? Karena Pak Deddy harus menyongsong perubahan dengan cepat. Ada. Tetapi nanti ada lagi yang dibicarakan secara bersama. Ada Pak, nanti perubahan anggaran Pak. Nanti APBD tahun 2006 Pak, itu akan saya lakukan lagi Pak. Kenapa? Karena kalau saya bergerak, saya tidak pernah berpikir anggaran Pak. Yang penting harus berjalan, Keren. yang penting harus terlaksana. Duit mah nuturkeun, rezeki mah nuturkeun. Karena Pemimpin sejati ini ya. Memimpin tidak harus selalu ada duit. Wow, pemimpin sejati nih. Kenapa? Saya merinding Para nih raja dulu
merinding dengernya. POC itu membangun gedung negara di Cirebon ini tidak ada itu persetujuan DPR-nya. Bagus, Pak. Yang ada persetujuan DPR-nya kita sudah beberapa kali SDG Rarubruk, Pak. Kenapa itu terjadi? Karena kita kolaborasi hanya dimaknai oleh berkumpul bersama untuk memutuskan, bukan rasa dan cinta. Kolaborasi itu tidak harus mesti dimaknai bahwa kita rapat. Kolaborasi harus tidak dimaknai bahwa kita ini berkumpul membahas pleno 1, pleno 2, pleno 3. Kolaborasi adalah ketika ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, untuk keadilan, untuk rakyat, maka semua berkolaborasi dengan apa? Minimal mendoakan. Atau minimal diam. Wow. Oke, ini adalah pidato yang sangat-sangat menohok sekali buat saya ya teman-teman ya. Beliau itu mengatakan banyak sekali ya. Ada yang pertama itu ada hal yang perlu terorkestrasi seperti anggaran, perencanaan. Jadi kalau anggaran, perencanaan itu harus mengadakan rapat ya. Tetapi beda hal dengan seperti penggusuran atau pembongkaran. Itu adalah menurut yang tadi saya dengarkan, ada hal yang harus dilakukan sendiri ya, seperti penggusuran, pembongkaran. Itu kalau ada rapat atau apapun itulah ya, nanti akan lama. Wah, ini menurut saya Kang Deddy Mulyadi ini, perbuatan Kang Deddy Mulyadi itu memang sangat-sangat menurut orang-orang itu mendadak. Sangat apa yang dipikirkan langsung eksekusi. Contohnya ya, penggusuran di Sungai Bekasi, kemarin terjadi banjir nih, langsung penggusuran di wilayah pinggiran ya sungai atau di bantaran sungai itu langsung dibongkar, langsung digusur. Tetapi efeknya itu apa? Memang banyak sekali orang yang digusur merasakan sedih, memang betul sekali. Tetapi efeknya bukan seperti itu. Efeknya ya, kita lihatlah sekarang, kita lihat banyak sekali di konten-konten YouTube itu memperlihatkan bahwa sungai yang di Bekasi yang kemarin digusur itu sekarang sudah rapi, sudah lebar, air itu mengalir, meskipun hujan deras itu air pun mengalir. Itu manfaat yang didapatkan oleh banyak orang, bukan segelintir orang. Dan itu menurut saya adalah sesuatu kebijakan, keputusan yang benar-benar kepada rakyat, benar-benar dari hati nurani, menunjukkan bahwa keputusan ini untuk kebaikan rakyat, bukan untuk kebaikan Kang Deddy Mulyadi itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penggusuran, pembongkaran wisata. Terusan ada lagi ini yang kemarin itu, bahwa wisuda di jenjang TK sampai SMA itu ditiadakan. Itu benar-benar bukan dari Kang Deddy sendiri yang kepingin, tetapi Kang Deddy melihat dari bawah, dengan keputusan beliau itu benar-benar dari bawah. Yang saya rasakan itu benar-benar dari bawah, bukan dari Kang Deddy sendiri, tapi Kang Deddy langsung turun ke bawah, melihat di bawah. Dan saya yakin Kang Deddy Mulyadi itu benar-benar cinta kepada rakyat, benar-benar mementingkan rakyat. Bukan berarti mereka yang duduk di DPRD atau apapun tidak mementingkan rakyat, tetapi apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi tadi sudah benar-benar lelaki sejati. Kenapa? Beliau mengatakan, udah saya yang gusur, udah dilakukan sendiri. Kalau ada orang yang protes atau apapun, udah tinggal tunjuk saja gubernurnya siapa, bupatinya siapa. Itu adalah lelaki sejati. Bagaimana menurut kalian semua teman-teman? Nah, ini juga nih, ini program Kang Deddy yang terbaru. Wow, yang sangat-sangat lagi panas-panasnya, terbaru sekali, yaitu memasukkan anak-anak nakal ke barak militer. Ini juga sangat-sangat kontroversi banget ya, kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini. Tetapi sangat disambut baik oleh orang-orang, oleh masyarakat, dan yang pastinya
ada juga yang berkomentar, ada juga yang melaporkan ya. Mari kita simak baik-baik nih. Ada dari Ibu Suliah atau Saliah ini ya. Itu mengatakan kritikan sangat pedas sekali kepada pemerintah. Mari kita dengarkan bagaimana menurut kalian. Langsung saja tulis di kolom komentar di bawah ya. Komentar langsung biar tahu. Oke, kita langsung lihat saja bagaimana sih sikap dari orang tua siswa yang anaknya masuk militer. Mari kita lihat. Atau kalau mau ngomong, silahkan ngomong sepuas hati Anda. Oke. Kenapa? Itu perlu. Pemerintah perlu otokritik. Saya selama ini dikritik, tidak pernah habis. Dan yang paling menarik adalah di Cirebon. Ada orang yang marah sama saya. Jalan di Cirebon gorek. Gubernurna lain Bapak Aing, tapi Bapak Tere. Saya katakan jadi gubernur baru 2 bulan. Wow. Terus ketika dicek jalannya jalan kabupaten. Kunaon jalan kabupaten ngama ka aing ari sia. Kunaon teu ngama kabupati nah. Kan menjadi aneh. Oke. Kenapa? Otokritik boleh, tapi harus logis. Betul, kritik boleh tapi harus benar ya. Kritik pada saya, pada apa? Gubernur banyak menghamur-hamurkan uang. Gubernur banyak jalan-jalan ke luar negeri. Gubernur lebih banyak menghabiskan kegiatan di Jakarta, di mana-mana. Gubernur tidak ngurus yang sakit. Gubernur tidak ngurus sungai yang kotor. Gubernur tidak ngurus tawuran. Gubernur tidak ngurus anak mabok. Gubernur tidak ngurus anak yang setiap hari minum minuman keras. Gubernur tidak ngurus anak yang tidurnya rata-rata jam 4 karena setiap malam nonton ini yang jadi kritik pada saya. Gubernur gawe duitnya dihamur-hamurkan, anggarannya habis untuk bajunya sendiri, perjalanan dinasnya sendiri, nginep di hotel, dari hotel ke hotel. Kritik saya bukan dibalik. Ketika gubernurnya jalan-jalan ke luar negeri terus duitnya dihabisin tidak jelas, itu pernah dikritik. Aing nu digawe dikritik. Asal sih ya. Tuh, itu inilah orang-orang yang sering mengkritik ya. Tadi bilang katanya jalan di Cirebon itu rusak ya, mengkritik gubernur. Setelah dicek ternyata jalan kabupaten. Kalau kayak gitu kritiknya ke bupatinya dong ya kan. Gubernur Jawa Barat mengatakan bahwa kalau mengkritik boleh tapi harus yang lurus loh teman-teman ya. Itu diperhatikan. Ada lagi tentang Bapak Gubernur ini benar-benar bekerja tetapi dikritik, tapi yang menghambur-hamburkan katanya tadi loh ya Bapak Gubernur jalan-jalan ke luar negeri. Nah itu kenapa nggak dikritik? Nah itu benar-benar luapan seorang gubernur ya. Nah ini baru nih sesi ini ada seorang tua siswa yang mendukung sekali dengan programnya Kang Deddy Mulyadi bahwa anak-anak itu dimasukkan ke barak militer, dan di sela-sela mengkritik ini pedas sekali kepada anggota DPRD, anggota Dewan. Ini ya benar-benar lepas sekali kritikannya. Mari kita lihat bagaimana ibu-ibu ini mengkritik pemerintah ya. Pak, kalau menurut saya sih emang kalau ada jalan, kalau ada tempat yang memang bisa dinaungin sama mereka nih dari pemerintah, kenapa tidak dimanfaatkan? Betul. Emang buat kebaikan para pelajar ini. Daripada kita ngarepin dari pemerintah, anggota dewan yang sibuknya nggak tahu ngapain, mendingan kita ikutin aja tuh program yang udah pasti. Ini tepuk tangan. Iya. Keren. Ada Bapak Dewan ya? Ada Bapak Dewan ya. Maaf ya Pak ya. Iya maksudnya itu kayak dari dulu loh dari. Oke tuh tadi adalah kritikan dari ibu. Nah dari ibu orang tua bahwa mengatakan kalau ada program terus mendukung, mari kita manfaatkan. Kenapa dikritik katanya melanggar HAM lah, dari dulu ngapain? Nah ini biasanya dari hati banget nih. Nah ini juga ada yang melaporkan Kang Deddy Mulyadi, meskipun beliau melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke KPAI atau mengkritik, tetapi beliau juga mengatakan mengkritik pemerintah juga. Mari kita dengarkan kritikannya ya. Ini bagus. Yaitu anak didik itu tawuran dan lain sebagainya. Dan ini
akhirnya terjadilah kebijakan ini yang dikeluarkan oleh Deddy Ya, Mulyadi betul. ini. Ya, akhirnya barak militerkan saja. Sebetulnya kayak Komisi 10, lalu KPAI, Mendikdasmen, harusnya membentuk suatu tim atau satgas nasional. Ini kan isunya udah menasional nih. Kepala daerah lain kayaknya mau ngikutin nih kebijakan keren ini. yang populer tapi tidak populis ini menurut saya ya. Boleh lah itu Nah, ini kan berkritik. nasional. Harusnya bergerak dong Mendikdasmen, Ya setuju Pak, KPAI, setuju. DPR, bentuk satgas khusus untuk menanggulangi permasalahan. Oke, nih itu adalah ya kritikan dari yang melaporkan orang tua siswa yang melaporkan Kang Deddy Mulyadi tentang barak militer. Beliau mengatakan mungkin ya karena tidak ada suatu pergerakan makanya Kang Deddy Mulyadi itu memutuskan untuk memasukkan saja anak nakal ke barak militer. Menurut saya betul sekali ya, harusnya pemerintah itu membuat satgas. Mungkin pemerintah itu sudah membuat satgas, tapi kurangnya edukasi, kurangnya untuk ke publik ya, keluar dari publik. Nah, sehingga masyarakat itu tidak tahu ada penanganan itu atau tidak. Tapi yang sering terjadi itu adalah tawuran itu dari dulu ya, dari dulu sekali, itu udah lama sekali. Itu marak sekali terjadi dan seperti ada pembiaran. Bukan mereka tawuran itu bukan pakai hal biasa loh. Tawuran itu mereka pakai senjata tajam ya. Kalau ada korban barulah biasanya ada penanganan pidana. Nah, ini loh yang maksudnya masyarakat itu butuh tindakan cepat ya. Bukan kelamaan. Mungkin yang seperti awal tadi Kang Deddy Mulyadi itu mengatakan bahwa kalau dirundingkan ke DPRD nanti itu ada sekali partai-partai apa itu pasti ada pro kontra. Mungkin yang seperti ini yang membuat Kang Deddy Mulyadi itu langsung bertindak dengan sendiri. Tadi kan ada yang tadi Kang Deddy Mulyadi mengatakan ada hal yang harus berorkestrasi atau hal yang harus dilakukan sendiri. Nah, disinilah Kang Deddy Mulyadi mengatakan inilah yang harus dilakukan dengan sendiri oleh Kang Deddy Mulyadi agar cepat teratasi. Nah, tapi saya sangat-sangat setuju sekali ya, karena apa yang menjadi gebrakan Kang Deddy Mulyadi ini itu sangat-sangat efisien sekali dan masyarakat itu kebanyakan mendukung ya. Kebanyakan itu mendukung ya. Seperti pelebaran di Sungai Bekasi itu saya yakin masyarakat itu mendukung karena apa? Karena yang terdampak banjir itu bukan sebagian kecil tapi seluruh masyarakat yang ada di bantaran sungai itu, saya yakin itu. Jadi yang mendapat dampak terjadinya banjir itu bukan rumah-rumah yang ada di bantaran sungai doang, yang tidak di bantaran sungai pun pasti terkena imbasnya. Dan saya yakin sekali bahwa masyarakat di sekitar bantaran sungai pun itu sangat mendukung ya, karena ini adalah cara untuk mencegah banjir. Nah, sekarang yang dibutuhkan masyarakat itu adalah tindakan, bukan suatu perencanaan ya. Jadi harus dengan tindakan yang cepat tapi efisien. Meskipun banyak sekali dikritik, menurut saya Bapak Kang Deddy Mulyadi adalah the best. Saya setuju dan menurut saya Kang Deddy Mulyadi adalah pemimpin sejati. Meskipun ya yang lain itu semuanya pemimpin sejati, tetapi Kang Deddy punya cara sendiri dan pemimpin-pemimpin lain itu mempunyai cara masing-masing. Tapi saya senang sekali dan setuju sekali dengan apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi. Oke, bagaimana pendapat kalian ya yang sudah menonton video ini? Apakah setuju dengan program-program Kang Deddy Mulyadi atau kontra? Silahkan tulis komentar Anda di kolom komentar, tapi harus dengan yang bijak ya. Seperti tadi Kang Deddy boleh mengkritik tapi harus yang lurus. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.